Selamat pagi Ragam Indonesia. Masih bareng Jorici di sini nih fams. Pastinya kita mau ajak keliling Indonesia. Wait, tenang fams. Ini masih hari Kamis. Bentar lagi weekend kok. Sabar ya. Let's go. Langsung aja nih kita cari pengalaman yang seru-seru. Fams, kawasan Lembah Harau terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah dan tebing bebatuan tua dengan kisaran tinggi 50 sampai lebih dari 150 meter menjadi daya tarik utama dari kawasan indah ini, fams. Lembah Harau berada sekitar 15 km atau 30 menit berkendara dari kota Payakumbuh, kota terluas ketiga di Ranah Minang. Tapi fams, cukup dari Lembah Harau, kita juga bisa menikmati indahnya suasana ala Eropa yang begitu istimewa. Taman wisata Kampung Eropa di Lembah Harau ini memiliki konsep wisata yang unik kekinian, menyajikan kombinasi indahnya pemandangan alam dan berbagai spot yang menampilkan banyak ikon wisata ala negara di Eropa. Di tempat ini nih fams, sejuknya suasana bukit dan Lembah Harau makin menambah kesan romantis yang bakal bikin betah berlama-lama, fams. Asik banget deh pastinya. Gimana nggak romantis? Di sini nih fams, anak muda maupun orang tua melebur jadi satu dalam suasana. Serasa dunia milik berdua. Buat yang jomblo, tenang fams. Silakan ajak keluarga untuk happy-happy di tempat ini. Maklum deh, objek wisata yang satu ini emang jadi tujuan utama liburan keluarga dari berbagai wilayah Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, dan sekitarnya, fams. Oh iya, aktivitas sepeda air emang menjadi salah satu yang paling diminati kalau udah kesini, fams. Dengan biaya sewa Rp10.000 aja, kita udah bisa nih menikmati lelahnya menggoes di atas aliran sungai buatan. Maupun capek, hawa udara yang bersih dan sejuk dengan bentang alam yang menawan, jadikan pengalaman liburanmu di sini nggak bakal terlupakan. Oh iya, kalau mau liburan ke tempat ini, fams, silakan aja deh datang ke objek wisata Kampuang atau Kampung Sarosa di Lembah Harau, Sumatera Barat. Buka setiap hari, mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Pengunjung bisa menikmati beragam fasilitas yang ditawarkan dengan cukup membayar harga tiket yang terjangkau. Selain menawarkan objek wisata yang bertema Eropa, di sini juga tersedia nih area tematik negeri Asia, khususnya dari Jepang dan Korea. Konnichiwa, annyeonghaseyo. Hahaha. Kapan lagi nih fams? Bisa jalan-jalan menikmati suasana ala Jepang dan Korea tanpa harus pergi dari Indonesia. Yoi nggak? Supaya makin berasa suasana liburan ala Asia Timur, pengelola juga menyewakan aneka kostum dan baju tradisional Jepang dan Korea, lengkap dengan aksesorisnya. Di kawasan seluas lebih dari 3 hektar ini, fams, silakan deh puas-puasin liburan tanpa harus mengingat beban pekerjaan dan rutinitas. Bebaskanlah segala penat. Yoi nggak, fams? Pemandangan yang indah, hawa udara yang bersih dan sejuk, serta fasilitas liburan yang komplit dan menyenangkan bisa jadi obat mujarab buat mengusir kebosanan. Ayolah fams, ditunggu ya, liburan di Ranah Minang, Provinsi Sumatera Barat. Mantap! Sekarang, waktunya isi perut nih fams, di tempat yang rekomen abis. Kebetulan nih fams, di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, ada satu lokasi keren yang biasa jadi tempat nongkrongnya keluarga dan anak-anak muda se-Payakumbuh. Luasnya hamparan sawah dan bentang alam yang menawan menjadi daya tarik tersendiri saat kita datang ke sini. Kalau datang di musim yang tepat, sawah yang hijau mulai menguning bagaikan permadani alami yang pastinya keren banget nih. Oh iya fams, lokasi yang satu ini punya nama One Sky Coffee and Lounge yang mengusung konsep makan di tengah sawah. Waktu terbaik untuk datang ke tempat ini adalah di sore hari, fams. Maklum deh, suasana siang di Kota Payakumbuh relatif cukup terik dan agak panas. Untungnya, di tempat ini juga ada nih kolam renang yang bisa kamu nikmati bening airnya buat sekedar main air atau makan es krim cantik di tepiannya. Di sini, fams, aneka menu yang ditawarkan berkonsep modern ala menu cafe. Tampilan dan cita rasanya jelas menggiurkan. Dengan kisaran harga makan berat mulai dari 30 ribuan, aneka pilihan menu mulai dari ayam, seafood, sampai aneka olahan daging bisa kita pesan di tempat ini. Walau harganya murah meriah, cita rasanya tetap jadi jaminan. Kapan lagi nih bisa menikmati hidangan kafe dengan rasa dan latar suasana hijaunya alam Ranah Minang? Hodeh mandeh, Sabana Sero. Selain area outdoor yang mewah alias mepet sawah, di sini juga tersedia area indoor yang cukup adem dengan pendingin udaranya.
Biasanya sih, area ini jadi pilihan rombongan keluarga dengan anak-anaknya. Mau di area outdoor maupun indoor, semuanya asik kok fams. Yang penting datang aja dulu ke Payakumbuh, Sumatera Barat. Ditunggu ya. Nah, ini nih yang sajikan pengalaman berbeda saat datang ke Payakumbuh. Sebanyak 17 tenda eksklusif siap jadi tempat ternyaman kita kalau nginep di tempat ini fams. Bayangin aja deh gimana rasanya bermalam di dalam tenda dengan kepungan tebing bebatuan tinggi menjulang. Tebing bebatuan inilah fams yang jadi landmark kawasan Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Keren banget deh pastinya. Oh iya, dari ibu kota provinsi di Kota Padang, wilayah Lembah Harau ini bisa dijangkau dengan berkendara selama 4-5 jam perjalanan. Lumayan memakan waktu dan bisa bikin badan terasa pegel fams. Tapi tenang fams, DH Harau Glamping ini nih yang bisa jadi solusinya. Mengusung konsep penginapan dengan tenda mewah alias glamping. Di sini nih fams, terdapat 4 tipe tenda yang bisa kamu pilih. Dengan kisaran harga mulai dari Rp350.000 per malam. Fasilitas kamar mewah layaknya hotel berbintang udah pasti kamu dapetin nih. Bisa tetap nyaman dengan pengalaman liburan yang menyenangkan. Aliran alami dari sungai yang tenang dengan ketinggian setinggi betis ini fams jadi bonus nih kalau kita menginap di tempat ini. Kedalamannya emang nggak bisa buat berenang sih, tapi kalau sekedar basah-basahan atau cari kesegaran, wah, aliran sungai ini udah cukup nih bikin jiwa dan raga jadi adem. Refresh banget nih fams. Suasana berkemah di alam ini makin berkesan dengan paket barbecue yang disediakan. Kalau mau bawa bekal makanan dari luar, silakan fams. Tapi kalau pengen mendalami suasana santai liburannya, mending kita bakar-bakaran. Di sini fams, menu ikan bakar jadi favorit pengunjung yang paling sering dipesan. Aneka ikan segar dengan olesan bumbu racik istimewa ngebuat cita rasanya jadi makin penuh kelezatan. Panas-panasan dikit gak jadi persoalan. Walau cuaca terik, angin dan suhu udara di kawasan ini relatif masih nyaman dirasa. Apalagi menikmati santapannya di tepian aliran sungai. Widih, berasa jadi anak adventure banget deh fams. Hehehe. Ayolah fams, segera agendakan menginap di tempat ini fams. Jangan ditunda-tunda lagi, buruan pesan dari sekarang. Katanya nih fams, jadwal akhir pekan sampai beberapa bulan ke depan udah mulai rame di booking sama calon wisatawan. Mantap kan? Konsep wisata hutan pinus dengan sejumlah spot fotografi dan aktivitas seru emang ngetren di Indonesia. Kabupaten Magetan juga nggak mau kalah nih. Terdapat sebuah wisata alam yang akan menawarkan kalian keseruan dan pengalaman berbeda. Fams, welcome to Mojosemi Forest Park. Memiliki luas 6 hektar, Mojosemi Forest Park adalah sebuah wisata hutan pinus yang mengusung sejumlah konsep, mulai dari camping ground, swafoto, dan adventure. Untuk bisa menikmati segala tawaran di tempat ini, pengunjung cukup membayar tiket sebesar Rp20.000. Ada beberapa spot yang bisa dikunjungi di sini. Pertama, kawasan camping ground. Berbagai jenis tempat menginap ditawarkan buat kalian yang ingin mencoba pengalaman menghabiskan malam di tengah hutan. Selanjutnya, ada juga nih beberapa permainan seru seperti paintball. Pengunjung bakal ditantang untuk menembak sejumlah target. Kegiatan ini dijamin seru sekali. Apalagi kalian gak sendiri. Ada instruktur khusus yang ngajarin kalian agar peluru tepat sasaran. Kegiatan yang gak kalah seru yaitu mencoba bermain ATV. Melintas lintasan yang cukup menantang, pengunjung bakal diajak seru-seruan. Khusus weekend, ada Showtime Fams. Ada Dinosaurus Show. Pertunjukan kreasi ini dimainkan oleh sejumlah penari. Di tengah pertunjukan, suasana semakin seru ketika 2 dinosaurus hadir memeriahkan pertunjukan. Mojosemi Forest Park dibuat memang untuk menghadirkan nuansa alam yang masih sangat alami. Khusus buat kalian yang ingin lupa dari kepenatan sesaat. Seru kan fams? Wisata berkuda biasanya gitu-gitu aja. Tapi yang satu ini beda fams. Naik kudanya di arena khusus gitu deh. Bahkan udah standar internasional. Berasa jadi atlet profesional beneran nih. Yap, ini dia. Branchtow, tempat yang punya arena berkuda di daerah Tangerang Selatan. Tepatnya di daerah Gading Serpong. Branchtow sendiri singkatan dari Branch and Resto. Yap,
Selain arena berkuda, di sini juga ada restorannya, fams. Wow, mantep nih. Arenanya luas banget. Ukurannya 70 kali 40 meter atau sekitar 2.800 meter persegi. Widih, alasnya full dipakein pasir khusus. Dan ada halang rintangannya segala. Kudanya juga bukan kaleng-kaleng, diimpor langsung dari Eropa. Tepatnya dari negara Belanda. Wih, makanya postur kudanya mantap banget, fams. Tinggi besar. Tapi jangan khawatir, fams. Kendati kudanya besar-besar dan kamu misalkan belum pernah naik kuda sebelumnya, ya nggak usah takut, dijamin aman kok. Pengunjung bakal diberikan helm pelindung dan sepatu boot khusus. Safety first. Selain itu, selama proses riding class ini, kamu akan didampingi oleh coach berpengalaman. Meski kelihatannya gampang, naik kuda ternyata ada tekniknya. Teknik paling dasar namanya up and down, yakni gerakan duduk naik turun mengikuti langkah kuda. Tapi duduknya harus tegak seperti ini. Percaya deh, ini nggak gampang. Karena lama-lama punggung pasti bakal pegel. Salah-salah, malah bisa encok deh. Nah, riding class ini biayanya Rp400.000 untuk durasi 45 menit. Lumayan mahal sih, tapi worth it kok. Kapan lagi ya kan ngerasain jadi atlet berkuda pro, ya nggak? Tapi kalau mau yang lebih fun dan lebih murah, bisa kok cobain yang ini. Naik kuda poni. Itu loh, kuda yang posturnya kecil-kecil. Kalau naik kuda poni ini, bayarnya cuma Rp35.000 per satu putaran. Ya, sekitar 10 menitan lah. Murah kan? Tapi jangan salah, kuda poni ini juga didatangin langsung dari benua biru loh. Tepatnya dari negara Skotlandia sana. Wih, keren banget. Biasanya sih yang naik kuda poni ini anak-anak kecil gitu, fams. Yang datang ke sini emang kebanyakan keluarga. Soalnya pilihan berkuda di sini memang yang paling lengkap. Selain naik kuda poni, di sini juga ada andong. Kapasitasnya sih termasuk kecil, hanya muat 4 orang. Pas lah buat keluarga atau barengan sama bestie, ya nggak? Bukan cuma dinaikin, pengunjung pun bisa berinteraksi langsung dengan kuda poninya di kandang. Kayak ngasih makan rumput ini misalnya nih. Ngomong-ngomong ngasih makan, di sini juga bisa nih kasih makan kura-kura sulcata. Itu loh kura-kura yang bisa hidup sampai umur 100 tahun lebih. Udah lumayan nih muter-muter, perut keroncongan minta diisi. Untuk restonya, fams, pilih menunya yang full protein. Ada melting steak, dagingnya tebal tapi lumer di mulut. Jadi nelen ludah nih saya. Fams, jalan-jalan udah, jelajah lembah juga udah, kulineran gak akan terlewat kalau itu mah. Nah, sekarang gilirannya nambah wawasan nih ya. Nambah wawasan tentang warisan dan budaya tentunya. Itu dia, harus dilestarikan, jangan sampai punah. Oke, ini dia. Fams, selain wayang golek yang terbuat dari kayu, awalnya ada wayang kulit yang pastinya terbuat dari kulit sapi, kerbau, atau kambing. Setelah melalui berbagai proses, kulit ini dipahat sesuai dengan gambar wayang. Nah, baru deh dipentaskan. Kesempatan untuk melihat pertunjukan wayang kayak gini, fams, ini berharga banget loh. Soalnya, kita bisa mengenal dan mempelajari budaya yang mulai jarang dijumpai nih. Salah satu wujud kebanggaan pada budaya leluhur bisa dengan cara mengoleksi tableware cantik kayak gini. Desain mewah dengan kualitas super premium ini bertema wayang beber, yang terinspirasi dari seni-seni wayang tertua di Jawa Timur. Pengaplikasian karakter wayang pada tableware ini juga membantu melestarikan budaya Indonesia, fams. Bahan baku untuk membuat tableware porselen ini adalah kaolin, alias tepung tanah liat halus, dan dicampur berbagai jenis bahan lainnya. Semua bahan digiling selama lebih dari 8 jam, sampai adonannya tercampur dan betul-betul halus, lus. Hasilnya langsung terkirim ke mesin ball mill dan dicampur dengan air hingga menghasilkan cairan kental. Kalau produk sudah terbentuk, harus langsung masuk ke proses pembakaran pada suhu mencapai 60 derajat Celcius selama 1,5 jam. Kalau nggak buru-buru, adonannya bisa melunak lagi. Ini masih pembakaran tahap awal ya, jadi suhunya nggak terlalu panas. Proses pemanasan secara berkala ini juga membantu menjaga kualitas produk agar tetap solid. Lanjut, fams, ke proses pewarnaan keramik dengan glazer.
sebagai pelapisan warna dasar untuk menghasilkan permukaan yang halus. Untuk menghasilkan efek mengkilap, produk dibakar lagi nih. Kali ini suhunya cukup tinggi fams, mencapai 1300 derajat Celcius selama 6 jam. Sekarang, waktunya mempercantik tampilan tableware-nya nih. Hasil desain motif wayang beber yang telah dibuat dituang pada stiker bertinta khusus dengan standar food grade, tanpa timbal dan bebas dari kandungan berbahaya untuk kesehatan. Kalau motif udah ditempel, produk porselennya harus dibakar lagi nih fams. Dengan dibakar, warna pada stiker lebih keluar dan bisa menyatu dengan porselen. Meski tableware ini kuat untuk jenis makanan dingin maupun panas, cara membersihkannya nggak boleh sembarangan fams. Gunakan spons lembut agar tidak merusak motif. Setelah dicuci, harus segera dikeringkan agar tidak ada noda yang muncul dari sisa air yang mengering. Meski kuat, tableware mewah ini tidak disarankan untuk digunakan pada microwave. Dikhawatirkan nih fams, motif yang ada akan rusak jika terkena suhu panas tinggi. Nah, kalau cuma digunakan untuk dekorasi, cukup bersihkan dengan cara dilap aja. Apapun tujuan penggunaannya, mau untuk koleksi ataupun sebagai alat makan, yang penting kualitasnya yang baik dan material serta proses produksinya juga aman bagi kesehatan. Cakep! Fams, dari Tatar Sunda ada satu kesenian yang sangat melegenda. Eloknya gerakan boneka kayu jadi ciri khas seni budaya unik yang satu ini. Meski perlahan mulai terpinggirkan dengan budaya kekinian, kesenian wayang golek ternyata belum punah dan masih penuh dengan berbagai daya tariknya. Dalam bahasa Sunda fams, golek bermakna boneka. Wayang golek menjadi pengembangan dari seni budaya wayang kulit yang konon lebih dulu ada di Pulau Jawa. Pada masa lalu, wayang kerap dimanfaatkan sebagai media hiburan dan penyebaran nilai-nilai religius oleh Wali Songo, terutama di Pulau Jawa. Kesenian ini kerap hadir sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruatan, serta tontonan hiburan dalam sebuah hajatan atau pertunjukan. Walau pagelaran seni wayang golek semakin sulit ditemukan, beruntung fams, hingga saat ini ternyata masih ada loh dalang dan seniman yang mampu memperpanjang nafas seni budaya Jawa Barat ini. Nah, kenalin nih fams, Abah Entang Sutisna, salah satu ahli pembuat wayang golek dari Kota Bogor, Jawa Barat. Bisa dibilang Abah Entang ini salah satu maestro pembuat wayang golek di Tatar Sunda. Karya buatannya sudah mendunia, meski dikerjakan hanya dengan duduk saja fams. Di pikiran Abah Entang sudah tersimpan memori 345 bentuk dan karakter tokoh dunia perwayangan. Tanpa membuat sketsa atau mengintip contekan pola ukir, Abah Entang sudah hafal nih luar kepala bagaimana cara membuatnya. Wah, keren ya fams. Kalau malam kan di kampung suka ada pertunjukan wayang golek. Nah, di situ pantang kalau malam itu bawa buku sama pulpen, satu persatu digambar semua yang ada di panggung itu semua. Cuman satu malam itu paling 2 biji, 3 biji. Nah, paginya dipraktekan. Malam digambar, paginya dipraktekan. Alhamdulillah, dalam 2 tahun itu bisa 120 karakter. Mempelajari seni pembuatan wayang golek sejak tamat sekolah rakyat di tahun 63, pengalaman Abah Entang dalam dunia pembuatan wayang gak perlu diragukan fams. Tekun memperhatikan lekuk dan detail wayang golek saat pertunjukan, dalam 2 tahun belajar, Abah udah bisa nih membuat sekitar 120 karakter tokoh dunia pewayangan. Pak, sampai sekarang udah berapa karakter yang bisa Bapak buat? Sampai sekarang pantang dulu 60 karakter, terus 120 karakter, terus naik-naik, sampai sekarang 340 karakter sudah ada di kepala pantang. Nama-namanya seperti ini nih, Batara Guru. Namanya Batara Guru, Batara itu pinter guru, tukang nuduhkeun kana jalan ka sampurna, cek bahasa Sunda nata. Nuduhkeun ka jalan sampurna, kudu sampurna hirup teh, lahir batin ini Batara Guru wae. Keterampilan Abah Entang membuat wayang golek akhirnya menarik perhatian banyak pejabat negara fams, mulai dari Presiden Soeharto, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, mantan Gubernur Jawa Barat Solihin GP, dan banyak tokoh penting bangsa yang lainnya. Di sini jual golek rata-rata 700.000 atau 600.000 di sini satunya. Yang belinya orang-orang Belanda, orang Perancis, orang Jerman, orang Amerika, Kanada, Swiss, Belgia, nah gitu ya. Beli di sini rata-rata 50 euro, 1 euro 15.000 kan sekarang. Wih, canggih banget nih Abah Entang.
Indonesia mendunia. Oh iya fams, sebelum masa pandemi, emang banyak nih wisatawan asing menjadikan rumah produksi wayang golek Abah Entang ini sebagai tujuan agenda wisata saat datang ke Bogor. Emang nggak salah nih fams. Jenis kayu lama dipilih sebagai bahan baku wayang golek lantaran kuat, ringan, serta mampu beradaptasi dengan suhu udara dingin ala negeri Eropa. Sayangnya, semenjak wabah melanda, wisatawan gak datang lagi ke Bogor seperti biasanya. Yah, semoga aja deh ya. Dengan berangsur pulihnya dunia, seni budaya asli bangsa kita ini, seperti wayang golek ini, bisa bangkit berjaya lagi fams. Amin. Gimana fams? Gak kerasa ya, udah setengah jam aja nih Rekam Indonesia kasih info-info dan liputan menarik. Kekayaan negeri kita yang luar biasa gak akan habis setiap kali dibahas. Sampai ketemu besok di Rekam Indonesia fams, karena Indonesia mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.